pasien adalah aspek penting dalam pelayanan kebidanan yang melibatkan keterampilan interpersonal untuk menciptakan hubungan saling percaya, empati, dan dukungan emosional. Nah, pendekatan ini membantu pasien merasa didengar, dihormati, dan diperhatikan selama proses kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Nah, adapun beberapa elemen-elemen yang lebih rinci dari komunikasi terapeutik ini, yaitu ada yang pertama yaitu tujuan komunikasi terapeutik. Adapun tujuan komunikasi terapeutik yaitu yang pertama ada meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pasien. Lalu yang kedua yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan, dan yang ketiga membangun hubungan terapeutik. Nah, lalu yang terakhir yaitu mendukung kesehatan mental pasien. Lalu selanjutnya ada komponen penting dalam komunikasi terapeutik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menggunakan nada suara yang menenangkan dan tidak terburu-buru, lalu memberikan kesempatan pada pasien untuk mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan dukungan empati, seperti ibu tidak sendiri, kami di sini untuk membantu. Nah, seperti itu. Dan menghormati privasi dan kerahasiaan dari klien. Nah, kita semua itu menjaga informasi pribadi pasien agar tetap rahasia. Lalu yang kelima yaitu memberikan penjelasan yang jelas, di mana kita menjelaskan mengenai prosedur medis, tujuan juga, lalu juga hasil yang didapat seperti diagnosa. Nah, itu kita menjelaskan secara rinci. Lalu yang keenam, kita juga mendorong komunikasi terbuka terhadap pasien. Nah, seperti kita berkomunikasi seperti apa yang ibu rasakan saat ini, adakah yang ingin ibu tanyakan terkait kondisi ini, seperti itu. Lalu yang ketujuh, kita menghargai budaya dan keyakinan dari pasien. Nah, kita menghargai budaya-budaya yang mempengaruhi persepsi pasien terhadap kesehatan, seperti itu. Lalu yang ada juga menggunakan teknik nonverbal, seperti kontak mata yang hangat dan sesuai. Nah, kita juga mungkin akan memberi sentuhan ringan seperti bahu atau tangan untuk menunjukkan empati kita, seperti itu. Nah, lalu ada contoh aplikasi dalam situasi nyata. Nah, lalu selanjutnya ada contoh aplikasi dalam situasi nyata, di mana yang pertama yaitu ada konsultasi kehamilan. Nah, di mana pasien merasa cemas tentang proses persalinan. Nah, kita sebagai bidan menjelaskan tahapan persalinan dengan lembut dan memberikan dukungan verbal, juga mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami kekhawatiran spesifik pasien. Lalu ada saat kita persalinan. Nah, itu saat pasien menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan stres. Nah, kita sebagai bidan juga bisa memberikan kata-kata motivasi seperti ibu sangat kuat, kami akan melewati ini bersama. Nah, seperti itu. Lalu pada saat ibu nifas, nah kan pasien khawatir tentang kemampuan menyusuinya. Nah, kita sebagai bidan juga bisa memberikan panduan praktis, menunjukkan teknik menyusui, dan kita juga bisa menawarkan dukungan lanjutan bila diperlukan. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat komunikasi terapeutik. Nah, manfaatnya bagi pasien yaitu bisa meningkatkan keputusan terhadap pelayanan, rasa percaya diri, dan kesiapan menghadapi proses kehamilan atau persalinan. Nah, lalu bagi bidan, manfaatnya kita bisa membantu membangun hubungan profesional yang baik. Kita juga bisa meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencegah kesalahpahaman. Nah, dengan komunikasi terapeutik yang efektif, kita sebagai bidan tidak hanya menjadi penyedia layanan medis, tetapi juga mitra yang mendukung pasien dalam perjalanan penting kehidupan mereka. Maaf ya Ibu, nunggu lama. Ya, tadi saya ada tamu. Tadi kesini sama siapa Ibu? Sama suami Ibu. Oke, bentar ya Ibu. Nah, baik, dengan Ibu siapa ini? Ibu Amira. Oh, Ibu Amira. Perkenalkan Ibu Amira, saya Sofi. Saya bidan yang akan mendampingi dan membantu Ibu hari ini. Kabar Ibu hari ini gimana? Baik tak?
ban biasanya? Saat duduk lama atau ada waktu-waktu tertentu? Biasanya sih kalau habis berdiri lama gitu atau duduk terlalu lama itu langsung pegal. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh saya bantu periksa sebentar Ibu, untuk memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Nggak usah deh Bu. Biasanya saya juga pakai minyak pijat di rumah. Saya mengerti Bu Ani, memang pegal-pegal itu biasanya membuat kita tidak nyaman sekali. Minyak urut memang bisa membantu, tapi saya ingin memastikan kehamilan Ibu tetap aman. Terutama karena pegal di punggung itu bisa disebabkan beberapa faktor. Jika boleh, saya hanya akan melakukan pemeriksaan ringan untuk mengecek posisi bayi dan kondisi Ibu. Tapi saya sudah pernah coba pijat sedikit sih Bu di rumah. Takutnya kalau diperiksa lagi malah tambah sakit. Saya paham Ibu Amira, pemeriksaan ini tidak menyakitkan kok. Saya akan berhati-hati dan menyesuaikan dengan kenyamanan Ibu. Pemeriksaan ini penting agar kita tahu pasti apa yang menyebabkan pegal dan kita bisa menemukan cara yang aman dan nyaman untuk mengatasinya. Nah, baik Ibu Amira, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada punggungnya. Saya akan mulai untuk ke punggung bagian bawah ya Ibu, untuk memeriksa apakah ada otot yang kaku dan tegang di daerah sana. Permisi ya Ibu. Sakit Ibu? Sedikit sih Bu. Sepertinya ada sedikit ketegangan di otot bagian sini Ibu. Ini wajar kalau posisi lagi hamil dan makin bertambah besar, jadi memberikan tekanan lebih di area tersebut. Baik Ibu, silakan kembali ke tempat. Saya rasa Ibu perlu sedikit perenggangan dan postur duduk yang lebih nyaman. Jika Ibu setuju, saya bisa memberikan beberapa tips latihan ringan yang bisa dilakukan di rumah. Selain itu, kita juga bisa hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Tidak apa-apa sih Bu. Terima kasih ya Bu Dian. Nah baik Bu Amira, saya akan menjelaskan beberapa latihan yang mudah dipahami dan aman tentunya. Yang pertama yaitu perenggangan kucing sapi. Caranya Ibu yang pertama-tama itu bisa berlutut terlebih dahulu, nanti minta bantuan suaminya dulu ya Ibu. Nah lalu selanjutnya ambil posisi seperti merangkak, lalu perlahan lengkungkan punggung ke bawah sambil menarik nafas. Nah setelah itu lengkungkan punggungnya ke atas lagi sambil membuang nafas. Nah itu Ibu nanti ulangi 5-10 kali dengan perlahan-lahan seperti itu ya Ibu. Sepertinya nyaman ya Ibu dengan cara tadi itu, apalagi saya sering pegal di punggung bagian bawah. Iya Ibu, seperti itu. Nah perenggangan ini membantu meredakan ketegangan di punggung bawah. Lalu ada lagi Ibu perenggangan dinding. Nah Ibu nanti bisa berdiri menghadap dinding, lalu letakkan telapak tangan di dinding setinggi bahu. Nah lalu condongkan tubuh bagian belakang dan ke depan seperti ini, lalu biarkan punggung memanjang. Nah nanti Ibu tahan sebentar dan nanti diulangi beberapa kali lagi gitu Ibu. Mungkin saya bisa coba di rumah ya. Seperti itu ya Ibu. Nah selain latihan, saya juga punya beberapa tips. Saat duduk, pastikan Ibu menyangga punggung bagian bawah dengan bantal kecil dan usahakan kaki rata di lantai ya Ibu. Jika harus berdiri lama, nanti ganti berat badan dari kaki kiri ke kaki satunya seperti itu. Lalu gunakan bangku kecil untuk mengistirahatkan satu kaki. Dan yang paling penting, Ibu pilih sepatu yang nyaman dan mendukung punggung Ibu, jadi nggak terlalu pegal gitu Ibu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Nah baik Ibu Amira, kita sudah selesai untuk hari ini. Nah terima kasih karena sudah bersedia diperiksa dan mau mencoba latihan perenggangannya nanti di rumah ya. Terima kasih ya. Ternyata memang tidak sakit untuk kita.
Sama-sama Ibu. Saya senang bisa membantu. Jika pegangan masih terasa atau ada keluhan lain, jangan ragu untuk datang kembali dan menghubungi saya ya. Baik Ibu, saya merasa jadi lebih tenang gitu. Untuk tadi bisa bercerita dengan Ibu. Ya, senang dengarnya Ibu Amira. Semoga latihan-latihannya membantu ya. Jaga kesehatan Ibu dan si kecil. Terima kasih ya Ibu Amira. Ya, baik Ibu, terima kasih ya, saya pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan Ibu.